Halo dan salam sehat. Selamat datang di channel YouTube Nerly Adria. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik. Amin. Video berikut merupakan latihan soal dengan mata pelajaran IPPD untuk kelas 12 siswa SMK Kesehatan jurusan Keperawatan. Adapun materi dari pembuatan soal ini adalah penyakit infeksi. Baik, kita masuk di soal yang pertama. Tuan A usia 30 tahun datang ke klinik untuk berobat dengan keluhan demam, menggigil, sering mengeluarkan lendir, kemudian batuk, hidung tersumbat dan nyeri. Berdasarkan keluhan tersebut, kemungkinan Tuan A terserang. Nah, ini berarti yang masuk adalah pertanyaannya adalah mengarah kepada manifestasi klinik, berarti berupa tanda dan gejala juga bisa. Kemudian berdasarkan keluhan dari klien ini, berarti bisa disimpulkan penyakitnya adalah influenza. Soal yang kedua, penyakit yang ditularkan dari gigitan nyamuk Aedes aegypti betina adalah, ini maksudnya penyakit ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti betina. Apa nama penyakit tersebut ya? Nama penyakitnya adalah demam berdarah. Penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya. Nah, ini adalah salah satu penyebab dari penyakit saluran pernapasan. Penyakit ini biasanya menginfeksi organ pernapasan. Nah, bakteri Mycobacterium tuberculosis ini dia menginfeksi organ apa di bagian pernapasan. Yang paling tepat di sini adalah paru-paru. Penyakit yang cara penularannya melalui cairan dari mulut, melalui sisa kotoran, saluran air yang sanitasinya buruk disebut muntaber, kolera, tipus, demam berdarah, rubella. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah muntaber. Tuan A usia 28 tahun datang ke puskesmas untuk berobat. Keluhan Tuan A adalah sakit kepala, mata memerah, tidak nafsu makan, dan terdapat ruam berbentuk kemerahan di wajah, badan, dan tangan. Penyakit yang diderita oleh Tuan A adalah, jawaban yang tepat di sini adalah C, rubella. Penyakit yang menular melalui titik-titik air di udara yang berasal dari batuk atau bersin penderita disebut dengan penyakit ya, rubella. Yang benar adalah B. Penyakit infeksi usus halus yang disebabkan oleh Salmonella typhi adalah, ya, yang tepat di sini adalah tipus ya. Jawabannya adalah A. Uji serologi untuk mendeteksi keberadaan bakteri Salmonella pada darah menggunakan uji, nih ya. Kalau Salmonella berarti dia mencegah penyakit tipus. Jawabannya adalah C, Widal. Penderita TBC disarankan menjalani pemeriksaan CT scan yang tujuannya adalah untuk, nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A ya, mendeteksi penyebaran TBC ke jaringan tubuh lainnya.
Berikut yang bukan termasuk media penularan penyakit muntaber adalah melalui cairan tubuh atau muntah, yang betul ya, melalui sisa kotoran. Nah, jawabannya di sini adalah E ya, berjabat tangan atau berbagi handuk. Untuk mengetahui agen biologi yang menyebabkan penyakit kolera, maka tes yang dilakukan adalah, jawaban yang tepat adalah D, tes apusan rektum. Berikut yang merupakan media penularan tipus adalah, sini jawaban yang tepatnya adalah A, makanan yang sehat dan kurang bersih. Biasanya penularan melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan virus salmonella. Penyakit yang disebabkan oleh agen biologi seperti virus, bakteri, atau parasit dan bukan disebabkan oleh keracunan makanan atau faktor fisik disebut, nih ya, jawaban yang tepat adalah penyakit infeksi menular. Nama lain dari penyakit varicella adalah, nih ya, cacar air ya. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang menyerang hewan namun dapat menular pada manusia disebut, nih ya, leptospirosis. Soal esai yang pertama adalah, tulislah media penularan penyakit influenza. Media penularan penyakit influenza ini melalui dua cara, secara langsung dan tidak langsung. Nah, kalau secara langsung ini ketika seseorang tidak sengaja menghirup air liur yang dikeluarkan oleh penderita, ini bisa melalui batuk atau bersin. Kemudian kedua, secara tidak langsung, ini bisa ditularkan melalui perantara benda-benda yang sudah terkena percikan ya, percikan batuk atau bersin tadi. Ya, bisa melalui pulpen yang dipinjam berganti-gantian, bisa, kalau zaman sekarang kan aktivitas kita banyak menggunakan komputer. Nah, bisa menggunakan komputer yang sudah digunakan penderita influenza. Nah, demikian jawaban media penularan penyakit influenza. Soal berikutnya adalah, tulislah cara penularan penyakit cacar. Yang pertama adalah melalui kontak langsung, ini berjabat tangan atau bersentuhan dengan gelembung bintik yang sudah pecah ya. Kemudian yang kedua melalui udara. Melalui udara ini ketika penderita bernapas, bersin atau batuk dan terhirup oleh orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga melalui barang pribadi ya, bisa melalui pakaian, handuk yang digunakan ya, bisa melalui alat makan yang digunakan oleh penderita. Soal yang ketiga, bagaimana manifestasi klinis penyakit muntaber? Jawabannya adalah tubuh demam mulai dari ringan hingga sedang, kemudian perut kembung, kram, mual, dan muntah berkali-kali. Kemudian pasiennya jarang buang air kecil. Kemudian frekuensi diare juga meningkat. Berat badan turun dan biasanya mata cekung ya. Oke, lanjut soal nomor 4. Tulislah media penularan tifus. Yang pertama adalah makanan yang tercemar oleh bakteri salmonella melalui tangan dan kuku yang tidak bersih, melalui air minum yang digunakan, melalui lingkungan yang tidak bersih, kemudian sentuhan pada kulit yang terluka. Tulislah pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis penyakit campak ya. Untuk menegakkan diagnosis penyakit campak ini bisa dilakukan berdasarkan gejala klinis yang dialami oleh pasien, kemudian melalui pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah lengkap. Baik, cukup sekian video berikut, semoga bermanfaat. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih.